tema penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Penerimaan dan pengampunan dalam keluarga yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, Bapak Ibu siapkan. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya hanya akan membaca beberapa ayat saja, tidak semuanya, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka bolehlah mereka bersukaria. Oke, sampai di sini saja. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca sampai ayat terakhir. Ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita kembali kepada tema kita, yaitu penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Nah, boleh ditayangkan ya. Salah satu perumpamaan yang diajarkan Yesus tentang keselamatan dalam Lukas 15 adalah perumpamaan tentang anak yang hilang.
Itu salah satu perumpamaan. Kalau dibilang salah satu dari perumpamaan, itu berarti ada beberapa perumpamaan. Nah, perumpamaan apa saja sih Lukas 15 itu? Mari kita lihat dari ayat yang pertama. Lukas 15 ayat yang pertama, kita lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus itu menyampaikan satu perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, Bapak Ibu bisa cek di Alkitab Bapak Ibu atau Alkitab ya, apapun namanya ya, di HP, di tab dan sebagainya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang pertama, domba. Terus kita geser terus sampai ayat yang ke-8. Di atasnya LAI memberikan judul perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, baru ayat 11 perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita geser ke bawah terus masih ada perumpamaan? Dilihat, bisa jawab. Kalau nggak dilihat ya nggak jawab. Nggak ada. Pasal 16 baru ada perumpamaan lagi. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi perumpamaan yang sewarna itu ada di Lukas 15 tadi, dimulai ayat 1 tadi. Ada 3 perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Nah, apakah ketiga perumpamaan ini tentang yang hilang itu tetap hilang? Itu yang akan kita pelajari, maka kita akan masuk di dalam tema kita, penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Bulan Juni, dan ini adalah minggu terakhir dalam bulan Juni, ini bulan keluarga. Makanya Bapak Ibu dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga agak lain ya, karena tamu yang berbicara pada kita agak lain, tapi sebetulnya yang ketiga itu bagus judulnya. Judulnya itu kemesraan dalam keluarga. Mantap kan? Harusnya dikhotbahkan itu, kemesraan dalam keluarga. Tapi lain kali, nanti biar Bapak Gembala atur lah gimana ya. Oke, itu bagus tuh. Nah, tetapi karena memang ini tema pada minggu keempat, kita ikuti. Nah, apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini? Tadi sudah ada 3 perumpamaan tentang yang hilang. Berkaitan dengan penerimaan dan pengampunan di dalam keluarga. Ya, oke. Yang pertama, kalau kita belajar tentang perumpamaan anak yang hilang, yang pertama adalah kita mendapatkan dasar dari penerimaan itu belas kasihan. Bapak Ibu, karena ini keluarga, saya mulai dari keluarga itu kan dari suami istri, baru anak-anak. Anak-anak itu menyusul. Yang pertama itu kan suami istri, berarti dasar dari penerimaan, Bapak Ibu menerima pasangan hidup Bapak Ibu, suami menerima istri, istri menerima suami. Lalu kalau diterapkan juga orang tua dan anak, anak dan orang tua. Oke, kita dalam lingkup kecil saja. Bahkan nanti dalam lingkup yang lebih besar lagi, keluarga besar. Saling bisa menerima, dasarnya itu adalah belas kasihan. Dengan kata lain boleh dikatakan itu adalah anugerah. Boleh juga dikatakan kasih karunia. Jadi belas kasihan ini. Bapak Ibu masih bisa bersatu dengan istri, dengan suami Bapak Ibu. Masih utuh dengan anak-anak. Itu semata-mata karena Bapak Ibu belajar menerima semua perbedaan. Itu karena belas kasihan. Dari mana belas kasihan ini? Dari cerita ini, yaitu kita mendapatkan teladan dari seorang bapak. Seorang bapak yang luar biasa. Di dalam ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, inilah belas kasihan itu. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Wujud dari belas kasihan Bapa ketika melihat anaknya yang nakal itu adalah ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Ayahnya itu aktif. Ayahnya itu tidak diam, atau bapaknya ya. Bapaknya itu tidak diam. Bapaknya tidak menunggu duduk di depan rumah saja biar anaknya datang, enggak. Nunggu anaknya sampai rumah baru dipeluk. Tidak. Bapaknya itu bertindak aktif. Begitu dia melihat anaknya, dia langsung berlari. Itu menunjukkan sikap hati untuk menerima anaknya. Bahkan lebih bukan sekedar berlari, lebih lagi diungkapkan dengan mendapatkan dia, merangkulnya, menciumnya. Ia menerima anaknya yang nakal ini. Anak yang berdosa, anak yang membangkang. Anaknya yang apa itu? Istilahnya putho atau apa gitu. Begitu ya? Saya kurang tahu. Anaknya yang nakal, anak yang memberontak, anaknya yang mengikuti keinginan sendiri. Dia menerimanya. Mengapa dia menerimanya? Karena dia seorang bapa. Sekali lagi, mengapa dia menerimanya? Karena dia seorang bapa. Dan siapa ini? Dia adalah anaknya. Maka ada belas kasih muncul dalam diri Bapa ini. Bapak Ibu, siapa yang belum pernah membuat kesalahan? Sebagai kita pernah menjadi anak-anak walaupun kita udah jadi engkong. Pernah menjadi anak toh? Dan kita sebagai orang tua punya anak. Anak-anak kita kan sering salah juga. Kita aja sebagai orang tua juga sering salah. Tetapi Bapak ini tidak memperhitungkan kesalahan anaknya. Dia tahu persis kesalahan anaknya. Kalau dia terperinci kesalahan anaknya itu jelas. Mari kita lihat kesalahan anaknya itu apa sih? Anak yang bangkang ini. Coba kita lihat mulai ayat 11. Ayat 12 langsung. Kata si bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dia minta sesuatu yang sebetulnya baru didapatkan kalau ayahnya sudah meninggal. Tapi dia maksa. Sekarang juga saya minta. Dia maksa. Ini kan anak yang sembrono toh. Kalau warisan itu kan diterima kalau nanti orang tuanya sudah meninggal, baru mendapatkan warisan. Ini warisan. Tapi dia memaksa. Tapi maaf, dasar Bapak. Saya katakan dasar Bapak, katakan dasar ini menekankan. Karena memang dialah seorang Bapak maksud saya itu. Dia lalu apa? Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dibagilah kakaknya dan si bungsu. Udah. Apa yang dilakukan sudah mendapat begitu. Kalau dia menggunakan uang atau harta benda yang digunakan itu diinvestasikan untuk bisnis dengan baik, untuk masa depan dia. Enggak. Udah maksa minta, lalu mengapa? Dia hidup berfoya-foya, memboroskan hartanya sampai ludes, habis-habisan. Dan sekarang dia anak orang kaya itu, sekarang dia kekurangan, dia kelaparan. Dia baru mengerti apa artinya penolakan. Orang lain mulai menolak pada masa-masa kejayaannya ketika dia punya uang. Dia berpesta pura, banyak temannya. Tetapi pada saat ini dia menyadari penolakan dari banyak orang. Tidak ada orang yang bersedia berteman dengan dia. Bahkan tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan pekerjaan pada dia. Kecuali pekerjaan itu pengurus babi. Pengurus babi itu pekerjaan yang sangat hina. Jauh sekali ini anak Bapa yang mulia. Hidup dalam kekayaan, dalam kemegahan, dalam kemuliaan, dalam segala galanya ada. Ini menjadi perawat babi. Begitu drastisnya turun. Bapak Ibu, ini pelajaran buat setiap kita. Kita kalau meninggalkan Bapa kita, menjauh dari Bapa kita Allah yang telah berkarya dalam hidup kita, menebus dosa kita, memulihkan
memilihkan kita, mengangkat kita sebagai anak, maka kita disebut anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini mewarisi segala harta kekayaan surga. Allah telah berikan itu dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan segalanya. Bahkan kita bergumul, kita berdoa, kita meminta Allah menolongnya, Allah menjawabnya. Kita sudah mengalami kebaikan Allah itu. Ingatlah baik-baik. Jangan pernah meninggalkan Allah Bapa kita. Keadaan orang percaya meninggalkan Allah Bapa kita tuh merosot gratis. Jangan pernah alami itu. Drastis. Kalau kita jatuh Bapak Ibu, bisa saja kita tuh salah lalu kita jatuh. Tetapi kalau ini garis pertobatan kita, ini garis pertobatan kita. Kita itu sebagai orang percaya, sebagai anak Allah itu, kita naik. Naik. Yang wajar tuh begitu, ada proses naik. Naik. Sudah sampai sini, kita berbuat salah jatuh. Jatuh yang benar ini, karena kita ada di dalam kasih karunia, Allah Bapa, itu jatuhnya nggak kembali kepada garis bawah lagi. Tidak mungkin. Kenapa? Ada kasih karunia Allah. Kalau kita jatuh sudah sampai di sini, jatuh kan kita dari sini nih. Ini gini, terus gini, sampai di sini. Kalau jatuh tuh jatuhnya di sini. Mengapa jatuhnya di sini? Karena ada kasih karunia Allah Bapa. Karena itu jangan pernah menjatuhkan diri dari sini, blek ke bawah, kembali kepada dosa. Hidup kita akan hancur-hancuran. Anak muda ini hancur-hancuran. Kalau kita sebagai Bapa punya anak kayak gitu, rasa-rasanya kita ini sih, kemanusiaan kita ini susah banget gitu menerima anak yang kurang ajar itu. Tapi inilah Bapa, Bapa kita, Bapa siapa? Allah kita, siapa? Tuhan Yesus Kristus itu. Dia berlari, dia menemukannya. Dia merangkul, dia memeluknya, dia menerimanya. Bukankah itu pengalaman kita semua? Dulu kita melakukan kejahatan, dulu kita berdosa. Sebelum percaya Tuhan Yesus, kita seperti itulah perbuatan dosa kita. Sekarang kita sudah diselamatkan oleh karya keselamatan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu semata-mata karena anugerahnya, karena belas kasihannya, karena kasih karunia-Nya. Memulihkan kita dan kita menjadi anak Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Dengan kata lain, jangan pernah berpindah iman. Dengan lain. Itu artinya dalam kondisi terdesak sekalipun jangan pernah kembali kepada siapa? Kompromi, kepada dukun, kepada iblis. Jangan pernah. Kasih karunia Allah itu cukup. Kalau kita mau kembali kepada Bapa, Bapa itu akan merangkulnya, Bapa memeluknya, Bapa memulihkannya. Karena di dalam hati Bapa itu ada kemurahan yang besar, ada belas kasihan yang berlimpah-limpah. Itulah kasih karunia, itulah anugerah yang tak terukur besarnya. Jadi kita sadar, kita ini sebetulnya nggak layak apa-apa. Apa yang mau kita banggakan di depan semua orang? Gak ada. Semata-mata karena kasih karunia. Semata-mata karena belas kasihan Bapa. Kita gak apa-apa. Ini luar biasanya Bapa itu. Mari kita baca dulu. Kita teruskan ya. Seorang Bapa yang tua adalah figur yang selayaknya memiliki belas kasih di dalam hidupnya. Dalam perumpamaan itu digambarkan bagaimana ia bukanlah Bapa yang mengedepankan murka. Kalau dia mau murka, mau ngaras, boleh, bisa. Bisa. Anaknya pulang tendang. Pergi kamu, sekarang bukan anakku lagi. Bisa saja. Tetapi Bapa ini bukan seperti itu. Kemarahan dan kekejaman bukan mengedepankan semuanya. Meskipun sebenarnya
sebenarnya ia bisa melakukannya terhadap anak bungsu yang kurang ngajar itu. Kesalahan bisa dilakukan oleh siapapun. Nah ini maksudnya. Di dalam keluarga, namun orang tua perlu meminta agar Tuhan mencurahkan belas kasihan kepada mereka. Kalau memang ada bapak, kita sebagai orang tua, melihat anak berbuat salah, maka kita minta doa kepada Tuhan untuk supaya memiliki belas kasihan bapak itu. Sehingga apa? Kita tetap bisa menerima bahwa mereka itu adalah anak kita. Anak kita. Jadi, lakukan. Masalahnya, mengapa orang tidak bisa merangkul kembali? Masalahnya, mengapa orang tidak mau pulih kembali hubungan suami istri. Dalam pengalaman saya pernah melayani. Ini pada waktu tahun-tahun lalu, sekian tahun yang lalu, saya ini pembina pemuda. Pembina pemuda. Saya ingat itu pada masa saya menjadi pembina pemuda, itu Pak Edi lagi naksir Bu Endang. Saat itu Pak Amos itu sedang lirik-lirikan sama Bu Sherly. Saat itu, sekarang udah jadian, puji Tuhan. Saya itu ada satu anak melayani di situ, melayani di mimbar. Suatu saat saya dipanggil oleh teman, Pak Heru harus datang. Ucapan pertama itu gini, Pak Heru harus datang. Ada apa, ngomong apa ini? Gak ada juntrungannya. Pak Heru harus datang. Kemana saya harus datang? Ke pengadilan negeri. Ada apa? Ini mau bercerai. Kenapa saya yang harus datang? Kan ada gembalanya, ada pendetanya. Yang nggak tahu, pokoknya Pak Heru harus datang. Kapan? Ini. Ya, oke. Jam itu datang. Jadi singkatnya ketemu di pengadilan. Udah, akhirnya diputuskan oleh pengadilan berpisah. Nggak ada pengampunan, nggak ada penerimaan. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Saya akan lebih banyak pada poin pertama. Nanti kalau poin 2 dan ketiga itu ya nggak banyak banget tapi tetap akan saya sampaikan. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami yaitu kebencian dan permusuhan ini yang perlu dipahami baik oleh kita. Hanya akan menciptakan penderitaan bagi diri sendiri. Kalau kita nggak mau menerima seperti Bapak tadi, tapi Bapak itu menendang anaknya, kita akan menderita bagi diri sendiri. Kenapa? Karena kebencian itu adalah ibarat racun di dalam hati kita yang bakal mematikan, membunuh kita. Makanya kebencian, permusuhan, sakit hati, pahit hati, gondok, marah, apapun istilahnya, tapi pengertiannya sama. Kalau itu tetap tersimpan dalam hati kita, itu ibarat kita minum racun dan akan membunuh diri kita sendiri. Makanya ada penyakit-penyakit bukan semata-mata karena faktor kesehatan fisikal, tapi juga faktor psikologis, kejiwaan. Gatel, gak sembuh-sembuh, macam-macam. Itu. Nah, jika tidak mau memaafkan, maka hidup ini akan dalam ketidaktenangan. Kita gak tenang, mau maaf gak mau. Nah, dasar dari memaafkan itu apa? Mari kita lihat Bapak. Dasar dari memaafkan itu belas kasihan. Artinya apa? Bapak tidak melihat kesalahan anak itu. Walaupun Bapak itu tahu salah, sudah salah bejat. Tapi dasarnya adalah belas kasihan. Ya. Memaafkan adalah obat yang paling manjur. Obat yang paling mujarab untuk mengusir permusuhan. Ini saya baca artikel dan saya pikir saya perlu sampaikan ini. Bagus artikel ini. Sekali lagi. Memaafkan adalah obat yang paling manjur atau paling mujarab untuk mengusir permusuhan. Tapi kok nggak mau memaafkan? Padahal sadar memaafkan itu untuk kepentingan diri sendiri. Hanya ada dua. Satu, gengsi. Dua, karena sombong.
Kalau boleh ditambahkan, 3, karena mengingat-ingat orang yang berbuat salah. Gengsi, sombong, dan terus-menerus mengingat-ingat kesalahan orang yang berbuat salah. Itu membuat kita tidak pernah maaf-maafkan. Coba kalau kita lihat kasih karunia Allah di atas kayu salib. Sebetulnya kita itu dicemplungkan ke neraka, dibakar ke neraka, disiksa di sana. Tetapi kasih karunia belas kasihan itu, Bapa tuh nggak hitung-hitungan dengan kesalahan kita. Coba kita hitung dari pagi bangun sampai sekarang. Siapa yang lupa doa pagi? 1. Siapa yang lupa mengucap syukur? Siapa yang lupa makan sarapan buru-buru lupa doa? Siapa yang gara-gara nutup pagar pintu mau berangkat ke gereja kesel sama pasangan yang hidupnya? Pas boncengan motor kali yang naik motor, naik mobil lama banget. Pertanyaannya, lebih banyak berbuat baik apa lebih banyak berbuat dosa? Lebih banyak berbuat baik atau lebih banyak berbuat dosa? Kalau saya jujur lebih banyak berbuat dosa. Banyak salahnya. Tetapi kalau Tuhan layakkan, kok boleh diizinkan khotbah. Itu semata-mata kasih karunia, itu semata-mata belas kasihan Allah. Karena itu, mari kita belajar memandang pasangan hidup kita dengan belas kasihan. Tidak ada tuh suami yang tidak berbuat salah, tidak ada. Istri yang nggak berbuat salah, nggak ada. Semuanya berbuat salah. Jadi bagaimana? Kedepankan belas kasih Tuhan. Kalau nggak ada, mintalah. Masa Tuhan nggak kasih? Ada dalam diri kita. Jadi kita udah ingat suami kita tadi malam begini, tadi pagi gitu, sebentar barusan mau berangkat ke gereja begini. Hitung-hitung kayak gitu, capek. Baik, ini saya pertama akan lebih banyak. Ya. Oke. Baiklah, milikilah kasih karunia, belas kasihan itu. Baik, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah wujud dari penerimaan itu adalah sukacita. Mengapa ada sukacita? Karena ada pemulihan hubungan. Suami istri itu dipulihkan. Saya kadang heran, mengapa suami istri kok rela ya hidupnya menghabiskan waktu-waktunya itu untuk diobok-obok iblis, untuk bermusuhan, untuk tengkar, untuk uri-urian apa uri-urian. Ya untuk usrak-usrakan gitu. Kok rela diobok-obok gitu. Itu bahasa saya. Kemarin juga khotbah-khotbah obok-obok. Suami istri itu disatukan. Untuk apa? Dalam kesatuan ada sukacita. Anak ini dipulihkan dan ada sukaria. Dan ambillah anak lembu. Waduh, dia luar biasa. Dia mengadakan pesta. Kenapa? Ada pemulihan. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab ini masalahnya. Pandangan dari Bapak itu, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Terus ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Coba Bapak Ibu, walaupun ini kita lihat beberapa ayat tentang bersukaria, ya. Tentang sukaria ini. Ayat 23, ayat 24 ya. Kita akan lihat beberapa ayat sebelumnya. Dalam ayat 23, 24 ini. Bahwa sebetulnya dalam pasal 15 itu khusus bicara tentang hal yang hilang dan ditemukan kembali. Lalu ada sukacita. Bapak Ibu kalau kita pelajari baik-baik. Ya, ada sukacita yang luar biasa. Mana? Coba. Kalau Bapak Ibu lihat itu. Ayat-ayat ini luar biasa. Dari ayat sebelumnya. Yohanes. Sebentar saya. Ya. Oke kita lihat aja. Ada sukaria. Ya. Ayat yang ke sebelumnya. Ayat yang ke 6. Dan setibanya di rumah
Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab kembali dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi yang hilang itu telah kutemukan. Sukacita dalam diri kita adalah anak yang bandel, anak yang kurang ajar itu sekarang kembali ditemukan. Yang hilang ditemukan. Terus kita lihat ayat yang ke-9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Itu prinsip berulang-ulang di dalam Lukas 15. Coba kita lihat lagi ayat 16. Oh, bukan. Ayat yang ke-24 secara khusus ya. Tadi sudah kita baca. Coba kita lihat ayat yang terakhir 32. Kita patut bersukacita. Ini nasihat bapaknya kepada anak sulungnya. Dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sukacita ini bukan karena memperhitungkan kesalahan yang diperbuat anaknya, tapi bahwa anak ini telah ditemukan kembali, yang hilang itu telah kembali. Itulah inti daripada penerimaan itu. Kita bisa menerima. Kalau saudara kita berbuat salah, hilang, dan dia kembali, kita rangkul, kita terima. Merangkul itu bukan masalah tangan, merangkul itu masalah hati. Masalah hati. Merangkul sih gampang, tapi adalah Bapak itu punya hati. Hati apa? Hati berbalas kasihan. Waduh, bersyukur anakku yang hilang ditemukan. Karena itu apa? Mari kita bersukaria. Mereka berpesta. Dan nasihat juga diberikan kepada kakaknya. Bersukacita. Oke. Coba kita baca di dalam PPT. Jika anak-anak melakukan kesalahan, yang perlu dilakukan adalah mengampuni dan menerimanya kembali di dalam keluarga. Ya, ini penekanannya pada anak-anak. Padahal dalam keluarga juga suami istri. Kan suami istri juga nggak pernah lepas dari permasalahan. Ya kan? Iya, suami istri ada masalah. Karena itu ada penerimaan perlu karena kasih karunia. Bukti penerimaan itu adalah dengan bersama-sama bersukaria. Melupakan pelanggaran atau kesalahan yang telah terjadi. Bukan malah diungkit atau disindir soal kesalahan yang pernah dilakukannya. Sukacita dan penerimaan akan memotivasi anak secara positif untuk tidak mengulang kesalahannya. Ini lebih banyak diterapkan kepada anak, orang tua dan anak. Anak buat salah, orang tua menerimanya. Jangan hitung-hitung salah. Dikit-dikit, kamu kemarin berbuat salah. Ya gitulah gitu. Iya. Anaknya terus semakin terluka. Jadi ada sukacita, ada penerimaan. Kenapa? Karena berpikirnya yang hilang telah kembali. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah ada hasil. Kalau sudah diterima, bahkan dipulihkan kedudukannya sebagai anak, walaupun anaknya nangis, udah saya jadi budak aja yang bekerja pada bapak. Enggak, bapak tetap ambil cincin, ambil pakaian, dipestain, dirayain aja. Ditempatkan pada kedudukan yang semula. Dia adalah anak. Bukan diturunkan. Lalu ada hasil dong. Kalau sudah ada sukaria, hasilnya apa? Hasil daripada anak ini diterima karena kasih karunia, karena belas kasihan adalah hidup baru. Harus ada bukti bahwa anak itu berubah, ada hidup baru. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalau kita ingat ke belakang betapa jahatnya kita masing-masing, tapi Allah menerima kita. Bahkan Allah sekarang memberkati kita. Dalam pergumulan-pergumulan Allah menunjukkan pendampingan, penyertaan, dan memberikan jalan keluar bagi kita. Allah itu begitu baik sama kita. Maka tanggung jawab kita menerima respon kasih karunia Allah itu atas kebaikan Allah itu adalah menunjukkan hidup kita
berubah. Tidak sama dengan hidup yang lama. Harus ada perubahan, yaitu apa? Hidup baru. Lukas 15 ayat 24 dikatakan, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Oke, ada sukaria. Dan anak itu menunjukkan perubahan hidup. Oke ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Oke, ini sudah kita baca. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, kita baca bagian bawah. Anak-anak yang bertobat dari dosa masa lalu digambarkan di dalam perumpamaan ini sebagai mereka yang mati dan telah hidup kembali. Mati dan telah hidup kembali. Ada kehidupan baru yang terjadi dalam komitmen untuk menjadi lebih baik. Siapapun yang bersalah dan telah menyelesaikannya di dalam keluarga perlu didukung agar tidak mengulang kesalahannya itu dan hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga adalah tempat terbaik mempraktekkan prinsip-prinsip ini. Keluarga adalah tempat setiap anggota keluarga merasa nyaman, merasa tenang. Mengapa? Karena di dalamnya ada kasih karunia, ada belas kasihan, ada penerimaan. Betapapun siapapun bisa melakukan kesalahan, tetapi ada belas kasihan. Ada belas kasihan Allah yang luar biasa. Kan itu tunjukkanlah hidup kita, hidup yang mengalami pembaharuan. Pembaharuan itu apa? Pembaharuan itu adalah dimulai pembaharuan pikiran. Paulus bilang begitu, kamu tuh berubah pikiranmu, mengalami metanoia, perubahan pikiran. Bertobat atau mengalami perubahan pikiran. Mengapa Bapak Ibu? Banyak ada orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen dan tidak mengalami perubahan hidupnya karena tidak mengalami pembaharuan pikiran. Pikirannya masih pikiran duniawi, tidak mengalami pembaharuan pikiran. Maka Paulus bilang, alamilah kamu pembaharuan duniawi. Lalu sampai Paulus menggambarkan hal itu, digambarkan seperti ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Perubahan ini yang disebut transformasi itu. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang menjijikkan, menakutkan, yang dijauhi menjadi kupu-kupu yang menarik, menyenangkan. Hidup kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita menyenangkan seluruh anggota keluarga. Pastinya hidup kita juga menyenangkan sesama jemaat dalam wadah kita. Amin. Mengapa? Karena ada kasih karunia. Tunjukkanlah kepada kita ada pembaharuan. Ada kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kasih karunia itu tidak pernah sia-sia. Karena itu jangan pernah pandang sederhana kasih karunia. Tapi benar-benar pahami kasih karunia. Hal yang luar biasa. Amin. Kalau kita masih bisa bernafas, bangun pagi, bisa mandi, bisa jalan ke gereja, naik motor, naik kendaraan roda 4 atau naik apapun juga, itu kasih karunia. Mengapa kasih karunia? Coba, gara-gara tidur sedikit miring gitu, nafasnya sesek, udah dibolak-balik, nafasnya sesek. Pernah mengalami gitu? Saya pernah. Begitu berartinya satu tarikan nafas ini begitu berarti. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, udah dead. Bangun, bisa duduk baik, istirahat dulu di tempat tidur, bisa berdoa, mengucap syukur, lalu jalan. Itu kasih karunia Tuhan. Bukan hal yang biasa. Itu benar-benar kasih karunia Tuhan. Karena itu syukurilah. Respon kita, tunjukkanlah hidup kita mengalami perubahan, mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita responi pujian ini, firman Tuhan ini dengan satu pujian.